Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini, dimana beberapa waktu yang lalu terdapat fenomena kemunculan ikan angelfish di lepas laut dan juga kemunculan ikan oarfish di lepas laut Meksiko, ke pantai Meksiko ya tepatnya, di mana dua spesies ikan ini sudah sangat terkenal, sudah ternama, bahkan sudah diketahui. Ikan angelfish adalah monster ikan di lautan dalam yang memakan ikan-ikan kecil, bahkan plankton ya. Sedangkan ikan oarfish, ikan yang panjang dengan memiliki tubuh yang kemerlap, silver kemerlap, yang seringkali ikan oarfish dijuluki sebagai ikan gempa besar dan tsunami besar. Dulu beberapa berbulan-bulan sebelum terjadi gempa besar di Jepang, banyak muncul ikan oarfish. Bahkan 20-an bisa lebih ikan oarfish itu muncul ke permukaan laut, bahkan sampai bunuh diri, sampai ke pantai juga. Dimana hal itu diketahui sudah berbulan-bulan sebelum terjadi gempa besar di Jepang. Jadi Jepang itu dulu sudah pernah terjadi gempa besar. Lalu sebelum gempa besar itu terjadi, lama sekali, berbulan-bulan sebelum gempa itu terjadi, muncul atau banyak muncul ikan oarfish yang terdampar bunuh diri ke pantai-pantai, di mana orang-orang Jepang atau peneliti Jepang menjuluki ikan oarfish sebagai ikan kiriman dewa laut. Ketika dewa laut mengirimkan tanda akan terjadinya bencana yang berasal dari dasar laut. Well, itu sudah pernah terjadi, tapi nggak ada penjelasan secara ilmiah mengenai hal itu. Ini adalah suatu keyakinan bangsa Jepang, menurut keyakinan mereka kepada dewa-dewa mereka. Lalu anehnya, sebelum terjadi gempa besar berkekuatan 6 bahkan 7 di Amerika, berhari-hari sebelum itu terjadi, muncul ikan oarfish di lepas laut Amerika. Ya, apakah ini kemungkinan saja ataukah ini hanya kebetulan saja? Tetapi secara ilmiah tidak bisa dijelaskan. Tapi yang jelas dan yang pasti, ikan angelfish dan juga ikan oarfish adalah dua spesies ikan di laut dalam, dimana angelfish ini seringkali kita lihat di dalam film Nemo dalam film barat itu ya, yang ikannya depannya ada cahayanya gitu, yang warna wajahnya serem, banyak gigi-gigi tajam, dan depannya ada cahayanya gitu. Sedangkan ikan oarfish ini mungkin sudah sering kita lihat, dimana dengan banyaknya kejadian, apalagi kemunculan banyaknya ikan oarfish yang muncul di tahun 2024, di tahun lalu, tepatnya di bulan September, Oktober, bahkan sampai November, menimbulkan banyak tanda tanya.
Bahkan setelah kemunculan ikan oarfish itu di tahun 2024, peneliti bencana di negara Jepang memberikan pesan kepada Indonesia supaya rakyat Indonesia senantiasa waspada untuk Indonesia dan sekitarnya. Itu berdasarkan keyakinan warga Jepang atau berdasarkan keyakinan peneliti Jepang mengenai ikan oarfish yang dahulu kala sudah pernah terjadi di negara Jepang. Dan kini di tahun 2024 ikan oarfish banyak yang muncul, tapi mayoritas ikan-ikan oarfish banyak yang terdampar di laut atau di pantai Indonesia. Sehingga membuat pemerintah Jepang memberikan pesan kepada Indonesia dan sekitarnya supaya bersiap-siap. Itu berdasarkan keyakinan mereka. Tapi secara ilmiah memang tidak bisa dijelaskan kenapa ikan oarfish ini tiba-tiba muncul ke laut lepas atau bunuh diri ke atas laut, menuju ke atas laut, dan akhirnya mati. Bahkan ada yang terdampar sampai ke pantai dan akhirnya mati. Bahkan apa penyebab dari ikan angelfish ini sampai dia keluar dari laut dalam habitatnya, sampai dia keluar dari laut dalam dan bunuh diri, mati, dilepas pantai. Sungguh ini adalah hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Ini adalah suatu rahasia alam. Rahasia alam yang memang kita secara manusia tidak bisa mengerti. Karena ini pertama kalinya ikan angelfish itu muncul ke permukaan laut secara utuh, secara hidup-hidup. Ini pertama kalinya ikan itu muncul ke permukaan laut dan bunuh diri. Karena kita manusia, kita nggak bisa mengetahui semua rahasia alam. Dan mungkin saja kemunculan ikan oarfish dan ikan angelfish yang kembali muncul beberapa waktu lalu itu mungkin karena sesuatu yang normal saja. Kita tetap percaya perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita yang mau percaya kepadanya.